Selamat bertemu kembali dengan saya Budi Setiawan, dosen jurusan Kepabeanan dan Cukai PKN STAN. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan earmarking cukai. Dalam hal ini di Indonesia adalah dana bagi hasil cukai sel tembakau. Dalam Kemenku Learning Center ini saya akan membahas terkait dengan dana bagi hasil dan beberapa kajian atau benchmark di beberapa negara. Pertama-tama, dana bagi hasil cukai sel tembakau ada di Undang-Undang Cukai, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95, Junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pada pasal 66A ayat 1 tertulis penerimaan negara dari CHT dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi menghasil cukai sel tembakau 2%, yaitu untuk ada 5 hal di sini yang diatur adalah A. Mendanai peningkatan kualitas bahan baku, yang B. Pembinaan industri, yang ketiga adalah C. Pembinaan lingkungan sosial, yang D. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau E. Pemberantasan barang non cukai ilegal. Jadi terkait dana bagi hasil cukai sel tembakau itu sudah diatur atau diikat dalam 5 hal ini, dan memang dalam pelaksanaannya memang tidak bisa ke hal yang lain. Walaupun menyesuaikan dengan kondisi daerah juga, dari 5 hal ini bisa diuraikan lebih lanjut lewat peraturan Menteri Keuangan dan juga dengan peraturan dari Pemda masing-masing di daerah. Pasal 66A ayat 4, pembagian DBH CHT dengan komposisinya adalah 30% untuk provinsi penghasil, 40% kabupaten kota daerah penghasil, dan 30% kabupaten atau kota lainnya. Nah, konsep earmarking sendiri seperti apa sebenarnya? Menurut Crowley dan Hofer tahun 2018 menulis bahwa earmarking atau penerimaan pajak adalah praktik anggaran yang membagikan persentase tertentu dari penerimaan pajak dari sumber tertentu ke pengeluaran tertentu. Jadi ada ikatan untuk terkait pengeluarannya. Penerimaan pajak yang dialokasikan untuk dibelanjakan secara spesifik oleh pemerintah atau pelayanan publik. Ini oleh Buchanan tahun 63 terkait dengan konsep earmarking. Nah, earmarking sendiri sebenarnya ada pro kontranya di dunia, di beberapa negara dan yang dikaji selama ini. Jadi earmarking sebagai strategi pemasaran yang menarik dari pemerintah, dianggapnya sebagai untuk menarik dari pemerintah pada masyarakat. Itu menurut Crowley dan Hofer tahun 2018. Kemudian sebagai media transfer pajak Pigovian, artinya ketika pajak dibebankan pada barang yang menciptakan eksternalitas negatif dalam upaya mengendalikan konsumsi, peruntukan tersebut ke program pemerintah yang dirancang untuk meringankan beban eksternalitas. Jadi memang ini yang dianggap sesuai ke arah itu ya. Kemudian menurut Stratman dan Brent Trager tahun 2011 menjelaskan bahwa mengapa penggunaan earmarking tidak dapat dibenarkan, terutama dari sudut pandang bahwa cukai gagal menangkap sepenuhnya setiap eksternalitas dari produk yang dikenakan cukai atau dari barang publik itu sendiri. Nah, yang pro terhadap earmarking ya menurut FCTC tahun 2020 ya, masyarakat mendukung kenaikan pajak ketika mereka tahu bahwa hal itu akan digunakan untuk program sosial yang ditargetkan. Jadi tahu bahwa uang yang dibayarkan oleh konsumen akan kembali pada mereka untuk perbaikan kondisi terkait dampak konsumsi barang tersebut. Kemudian membantu menjamin pendanaan untuk program yang kekurangan sumber daya seperti kesehatan. Nah, di mana-mana memang arah ini adalah untuk penanggulangan dampak terkait kesehatan, karena barang kena cukai biasanya dalam mengganggu kesehatan atau lingkungan. Jadi diantisipasi dengan earmarking ini. Kemudian menciptakan hubungan yang lebih jelas antara pajak dan pengeluaran serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengeluaran publik. Jadi masyarakat bisa melihat kemana arahnya cukai yang telah dibayarkan itu kembalinya ke arah mana, dan mereka akan merasakan kalau memang dijadikan earmarking ini. Kemudian dianggap sangat bermanfaat, terutama di negara dengan bermacam cara perawatan kesehatan, karena perokok akan memiliki banyak masalah kesehatan. Nah, yang kontra lagi, ini dari FCTC juga ada yang kontra. Earmarking menyebabkan kekakuan dalam proses penganggaran. Ya, memang ketika sudah diikat, itu akan mengurangi kapasitas fiskal, pasti akan mempersempit ruang gerak fiskal. Jadi ini membuat kaku. Kemudian membatasi ketersediaan dana untuk tujuan alternatif tentu. Jadi sudah diikat ya nggak bisa kemana-mana lagi. Mengakibatkan fragmentasi program dan kebijakan kesehatan. Barangkali dengan anggaran yang lain sudah ada untuk penganggaran terkait kesehatan, tapi dengan adanya ini bisa jadi memang akan
menambah atau terkait dengan fragmentasi tadi, terkait kesehatannya seperti apa. Kemudian sumber daya pada akhirnya akan menyusut karena konsumsi produk berbayar tidak sehat berkurang. Misalnya tembakau akan berkurang, ini kekhawatiran juga. Nah, earmarking di negara lain, 35 negara mengimplementasikan kebijakan earmarking dari penerimaan pajak tembakau. Jadi 35 negara ya. Sedangkan menurut OECD ada 38 negara. Tadi menurut WHO ya. Nah, earmarking terutama untuk kesehatan, jadi ultra health coverage. Jadi di mana-mana di beberapa negara itu. Kemudian ada beberapa contohnya juga misalnya contoh di beberapa negara ya, yang menurut catatan WHO adalah earmarking yang digunakan terkait dengan kesehatan ya. Di Botswana itu 30% dari harga pokok produksi untuk earmarkingnya. Di Mesir itu 10 piastris atau mata uang mereka ya, atau 10 piastris per bungkus isi 20 batang. Kemudian Islandia 0,9% dari nilai penjualan kotor. Panama 50% dari pajak konsumtif selektif. Filipina 85% cukai produk tembakau dan alkohol itu di earmarking. Polandia 0,5% cukai produk tembakau. Rumania 10 euro per 1000 sigaret. Thailand ya 2% dari pajak tembakau dan alkohol, dan Vietnam 2% dari harga jual efektif. Jadi beberapa negara sudah menerapkan earmarking atau dana bagi hasil yang cukup banyak juga, dan arahnya memang lebih banyak ke kesehatan. Nah, dalam hal ini kedepannya memang perlu ditingkatkan lagi. Selain pada kesehatan, tentu adalah penanggulangan dampak terkait dengan industri yang akan tutup atau mungkin kekurangan tenaga kerjanya juga berkurang, terdampak karena memang tidak bisa bersaing dalam hal perdagangan barang dan cukai. Nah, mestinya dalam hal pembinaan industri ini diarahkan juga pada industri di luar barang dan cukai untuk menanggulangi dampak ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saat ini. Memang belum banyak yang perlu kita belum banyak yang bisa disampaikan dalam hal ini, keterbatasan waktu juga. Demikian, terima kasih.